Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kiranya kasih karunia dan perlindungan Tuhan selalu menyertai Anda. Kita berjumpa kembali di dalam program Katekisasi bersama dengan kami, yang dipersembahkan oleh Reform Broadcasting Ministry, yaitu sebuah divisi pelayanan kepada masyarakat yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia, sebuah sekolah yang berlokasi di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan, yaitu sekolah yang sungguh rindu untuk boleh mendidik, mempersiapkan generasi-generasi yang baru akan hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, serta konselor-konselor Kristen yang profesional, yang siap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melayani zaman ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membahas pada saat ini satu bagian di dalam pengakuan iman rasuli, yaitu khususnya mengenai perendahan diri Kristus sampai kepada kematian. Kita melihat dalam pengakuan iman rasuli, khususnya butir yang keempat, di sana dikatakan bahwa Kristus yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan dan jawaban nomor 40 dan 41 dalam Katekismus Heidelberg menyatakan demikian. Mengapa Kristus harus merendahkan diri sampai mati? Maka jawab katekismus adalah, sebab menurut keadilan dan kebenaran Allah, hutang dosa-dosa kita tidak dapat dilunasi dengan cara lain kecuali dengan kematian anak Allah. Nomor 41. Mengapa dia dikuburkan? Maka jawabnya adalah supaya dengan demikian ditegaskan bahwa dia telah benar-benar mati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang terus-menerus mungkin ada dalam benak sebagian orang, atau mungkin termasuk Anda, yaitu adalah, mengapa sih Kristus itu harus sampai mati di kayu salib? Mengapa menjadi juru selamat itu harus melewati kematian? Apa signifikansi atau kepentingan kematian Kristus di dalam keselamatan orang percaya? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak akan bisa menghargai ataupun mengerti kematian Kristus jikalau kita tidak mengenal lebih jauh lagi mengenai konteks bagaimana kematian itu terjadi. Maksud saya adalah begini, mengapa Allah itu menuntut kematian? Karena Allah sudah menetapkan standar, saudaraku, pertama-tama, yaitu karena Allah sudah menetapkan standar bagaimana keadilan Allah akan dinyatakan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, ketika Allah memberikan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, perintah. Di sana Allah menyertakan kalimat seperti ini. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, lalu ayat 17 mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Jelas, ini adalah satu perintah Tuhan, larangan, satu-satunya larangan yang ada di Taman Eden. Dan kemudian Tuhan memberikan satu konsekuensi. Dia berkata bahwa sebab pada hari engkau memakannya,
atau pada hari engkau melanggar, pada hari engkau memberontak melawan Tuhan, pada hari engkau menjadikan dirimu sendiri sebagai Tuhan dan menurunkan Tuhan dari tahtanya, pada hari itu pastilah engkau mati. Saudaraku, jadi sudah jelas sekali bahwa ini adalah sebuah standar, sebuah tuntutan keadilan Allah. Ketika orang melanggar tuntutan itu, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi dari dosa mereka. Nah, konsekuensi dari dosa melawan Allah yaitu keterpisahan dengan Allah, rusaknya relasi dengan Allah. Nah, saudaraku, kalau rusaknya relasi ini kita pandang secara spiritual, maka kita menjadi musuh-musuh Allah. Nah, kalau kerusakan relasi ini kita lihat dari aspek jasmania atau fisikal, maka akibatnya adalah kematian tubuh. Nah, itulah sebabnya kematian itu menjadi bagian dari hidup manusia ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga, saudaraku, di mana-mana semua orang lahir, hidup, bertumbuh, dewasa mungkin, dan akhirnya meninggal. Ada pula bayi-bayi yang hanya menikmati beberapa jam hidup di dunia, berada di dekapan orang tuanya, dan kemudian meninggal. Kematian menjadi bagian dari hidup orang-orang yang berdosa. Tidak peduli usia berapa. Nah, saudaraku, di sini kita melihat mengapa Kristus sampai mati. Itu artinya, saudaraku, Kristus sepenuhnya menggantikan posisi saudara dan saya. Dia tidak hanya menjadi penebus untuk aspek-aspek tertentu saja dalam hidup manusia berdosa. Bahkan, dia juga menderita apa yang seluruh manusia derita sebagai konsekuensi dari dosa. Tidak lain adalah kematian. Itulah sebabnya dia sampai mati. Dan dia mati di kayu salib. Menurut jalan yang Tuhan sendiri tetapkan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kematian Kristus adalah kematian yang memenuhi standar keadilan Allah. Dan tidak ada kematian yang lain yang memenuhi standar itu selain kematian Kristus. Apa maksudnya? Kematian Kristus bukanlah kematian orang berdosa. Tetapi kematian Kristus adalah kematian untuk orang berdosa, untuk menggantikan mereka. Karena kematian Kristus adalah satu kematian yang direncanakan oleh Allah untuk menyediakan sebuah jalan pendamaian. Kalau manusia berdosa mati, itu karena mereka menanggung resiko atau konsekuensi atas pemberontakan mereka melawan Allah. Tetapi kalau anak Allah mati, itu adalah karena jalan pendamaian satu-satunya yang Allah sediakan bagi manusia berdosa adalah lewat kematian anak Allah itu. Nah, saudaraku, sehingga ada perbedaan yang dahsyat dan besar antara kematian anak Allah dengan kematian orang berdosa. Kematian orang berdosa adalah konsekuensi atau hukuman yang ditimpakan kepada orang yang bersangkutan karena dia sudah melawan, memberontak, berdosa terhadap Allah. Sedangkan kematian anak Allah justru adalah sebuah kematian yang harus dilalui oleh juru selamat. Yang melalui penggenapan, melalui kematian itu, orang-orang lain yang percaya kepadanya tidak akan binasa selama-lamanya, tetapi kepada mereka akan diberikan kehidupan kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Roma 8 ayat 4. Roma 8 ayat 4 mengatakan demikian. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, ayat sebelumnya sebenarnya mengatakan dengan sebegitu jelas. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, hukuman atas dosa di dalam daging ini ditanggung oleh siapa?
oleh Kristus, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Jadi di satu sisi kita melihat keadilan Allah tidak pernah didiskon ketika mengampuni manusia berdosa. Dosa-dosa manusia itu bukannya dihilangkan, tetapi diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Karena sekalipun diri mereka dipersembahkan untuk menjadi korban tebusan itu tidak pernah bisa menggantikan dosa-dosa mereka sendiri. Karena apa? Tubuh yang mereka persembahkan adalah tubuh yang berdosa. Tubuh yang sebenarnya tidak layak untuk bisa memenuhi standar keadilan Allah. Nah, tubuh siapa yang bisa memenuhi standar keadilan Allah? Tubuh yang sempurna. Tubuh yang merupakan persembahan yang harum, yang berkenan kepada Allah, tidak bercacat celah. Tidak lain adalah tubuh Yesus Kristus. Saya tidak sedang berbicara bahwa tubuh di sini adalah tubuh fisik, jasmani, dalam pengertian bahwa Yesus mempunyai otot yang paling sempurna, sel-sel yang paling sempurna, rambut yang paling indah. Tidak. Saya berkata di sini lebih dalam kaitan dengan Allah, yaitu bahwa Yesus dalam tubuh dan jiwanya, dia tidak berdosa dan tidak pernah melakukan kecemaran seumur hidupnya. Nah, ini adalah persembahan yang harum bagi Tuhan. Persembahan yang diharapkan oleh Tuhan. Persembahan yang Tuhan tetapkan dan tentukan untuk menjadi satu-satunya jalan pendamaian. Roma 8 ayat 4 tadi mengatakan, Kristus harus mati supaya tuntutan hukum Taurat bagi tersedianya jalan pendamaian itu disediakan, digenapi, dipenuhi di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selain kita melihat bahwa kematian Kristus itu menunjukkan keadilan Allah yang tidak didiskon, itulah sebabnya kita harus datang kepada Dia dengan takut dan gentar. Karena Allah adalah Allah yang adil secara sempurna. Tetapi pada saat yang sama di sisi yang lain, kita melihat bahwa Allah yang rela mati buat kita adalah Allah yang mengasihi kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Kristus tidak akan mau menjadi manusia, menderita seumur hidupnya, melawan iblis, dibenci oleh dunia, sampai akhirnya mati di kayu salib, diolok-olok, mengenakan mahkota duri, lambungnya ditikam oleh tombak. Dia harus memikul salib yang begitu berat. Dia harus menjadi manusia. Saudaraku, Kristus tidak akan melakukan semuanya itu jikalau ia tidak mengasihi saudara dan saya. Dia tidak akan repot-repot berinkarnasi. Dia tidak akan repot-repot untuk difitnah. Dia tidak akan repot-repot, saudaraku, berjalan ke sana kemari memberitakan Injil jikalau Kristus tidak mengasihi saudara dan saya. Dalam Yohanes 13 ayat 1, saudaraku, di sana menceritakan mengenai bagaimana Kristus mengasihi kita. Yohanes 13 ayat 1 berbunyi demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, yaitu hari sebelum Kristus disalibkan, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia tahu, ini saatnya untuk dia harus melewati fase kematian. Kemudian kitab suci terus melanjutkan. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Luar biasa, saudaraku. Rasul Yohanes mengerti betul apa yang sedang dikerjakan Kristus, dan hanya ada satu motivasi mengapa Kristus rela disalibkan. Karena ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau hari ini, saat ini, saudara merasa dan meragukan apakah Tuhan mengasihi engkau, firman Tuhan menegaskan, ya, ia mengasihi engkau. Dan ia mengasihi engkau sampai
kepada kesudahannya. Dan dia sudah tunjukkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Rela mati, menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Sehingga kita tidak perlu menanggungnya. Sehingga saudara dan saya tidak perlu lagi dihukum oleh karena dosa-dosa kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kemudian dia dikuburkan supaya apa? Supaya nyata bahwa dia sudah mati, benar-benar mati. Dan karena dia benar-benar mati, berarti dia adalah jalan penebusan yang sah. Karena penebusan itu harus ditempuh melewati kematian. Nah, jikalau Kristus tidak benar-benar mati, maka penebusan itu tidak benar-benar ada. Jika Kristus tidak benar-benar mati, maka pengharapan saudara tidak mempunyai landasan yang kuat. Jika Kristus tidak benar-benar mati, masa depan saudara dan saya tetaplah suram. Jika Kristus tidak benar-benar mati, maka hidup kita akan tetap sia-sia. Sedemikian besar Allah mengasihi saudara dan saya. Sedemikian besar Ia peduli kepada kita. Apalagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Jikalau kematiannya pun Dia tidak hindari. Betapa besar kasih yang telah merangkul saudara dan saya. Mungkin memang sewaktu-waktu kita bisa tidak melihat Tuhan. Kita tidak merasakan kasih Tuhan. Sehingga dalam masa-masa itu iblis dan dunia selalu berusaha untuk menarik hati kita dan membohongi kita dengan membisikkan bahwa lihat, Tuhan tidak peduli kepadamu. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, mata Tuhan tidak pernah berpaling dari anak-anak yang dikasihinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun kita tidak setia, Ia tetap setia karena Dia adalah Allah. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia selalu welcome kita, menerima kita. Karena Dia sudah tunjukkan mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Tidak ada satu dosa pun yang sebesar apapun yang menghalangi saudara dan saya datang kembali kepada Tuhan. Karena Kristus sudah membayarnya lunas. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Tetapi saudaraku, tidak ada dosa sekecil apapun, dosa yang sekecil apapun, justru bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Jikalau kita tidak datang kepada kasih Tuhan dan mengaku dosa kita. Sekali lagi saya ulangi. Tidak ada dosa sebesar apapun yang Tuhan tidak bisa ampuni. Tetapi dosa sekecil apapun, jikalau kita tidak bereskan di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi duri dalam daging kita. Mari kita selesaikan dosa kita dengan satu keyakinan bahwa Kristus sudah mati untuk saya. Dosa saya diampuni. Saya datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, takut akan Tuhan, dan meninggalkan hidup yang lama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya pesan akan kematian Kristus membuat kita semakin takut untuk melukai hati Tuhan. Semoga pesan tentang kematian Kristus membawa hidup kita menjadi semakin kudus. Supaya pesan akan kematian Kristus menjadi inspirasi untuk tidak lagi hidup memuaskan daging. Karena daging itu sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Tetapi sebaliknya, kita hidup karena semata-mata kasih Kristus yang begitu besar, yang sudah melimpah dalam hidup kita. Mari kita persembahkan keluarga kita, pekerjaan kita, diri kita, impian kita, cita-cita kita, semuanya kepada Tuhan. Karena Dialah satu-satunya yang layak menerima semuanya itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberikan saudara hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Tuhan memberkati.